Pernahkah kamu merasa mulai sembuh hanya karena percaya bahwa obat yang kamu minum akan bekerja, padahal obat itu sebenarnya tidak mengandung zat aktif apapun? Fenomena itu disebut efek placebo. Salah satu bukti paling menarik bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa terhadap tubuhnya sendiri. Efek ini bukan ilusi, bukan tipuan, tapi hasil nyata dari cara otak merespons keyakinan dan harapan. Dalam dunia kedokteran modern, placebo menunjukkan satu hal penting. Kadang otak tidak hanya berpikir, tapi juga bisa menyembuhkan. Efek placebo sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, ketika dokter menyadari bahwa sebagian pasien sembuh meski diberikan pil kosong atau perawatan palsu. Awalnya dianggap sebagai keajaiban atau kebetulan, namun kini neuroscience menemukan penjelasan ilmiahnya. Saat seseorang percaya bahwa sesuatu akan membuatnya sembuh, otak melepaskan zat kimia seperti endorfin dan dopamin yang dapat mengurangi rasa sakit, menenangkan stres, bahkan memperbaiki sistem imun. Keyakinan itu mengaktifkan jalur saraf yang sama seperti obat sungguhan. Otak, dengan kata lain, sedang menjalankan perintah penyembuhan berdasarkan harapan. Yang menarik, efek placebo tidak hanya bekerja pada penyakit ringan. Penelitian menemukan bahwa ia bisa memengaruhi kondisi kronis seperti nyeri, depresi, dan gangguan kecemasan. Dalam banyak kasus, pasien melaporkan perbaikan signifikan meski yang mereka terima hanyalah perawatan pura-pura. Ini menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran tidak bekerja secara terpisah. Saat keyakinan berubah, fisiologi tubuh ikut berubah. Otak memengaruhi hormon, detak jantung, tekanan darah, bahkan sistem kekebalan. Keyakinan, dalam konteks biologis, adalah bentuk sinyal listrik yang nyata. Namun efek ini tidak berarti semua penyakit bisa disembuhkan dengan pikiran semata. Placebo bukan pengganti pengobatan medis, melainkan cerminan betapa besar pengaruh kepercayaan terhadap proses penyembuhan. Otak merespons apa yang ia yakini sebagai kenyataan. Ketika kita yakin akan sembuh, tubuh ikut menyesuaikan diri untuk mendukung keyakinan itu. Tapi jika kita yakin tidak ada harapan, maka tubuh pun berhenti berjuang. Inilah mengapa optimisme bukan sekadar sikap mental, tetapi juga strategi biologis yang terbukti membantu tubuh pulih. Efek placebo memberi kita pelajaran besar. Otak bukan hanya pusat perintah tapi juga sumber kekuatan penyembuhan alami. Ia mengingatkan bahwa kesadaran bisa memengaruhi kimia tubuh, dan keyakinan bisa menyalakan mekanisme biologis yang selama ini tersembunyi. Jadi, apakah ini berarti otak benar-benar bisa menyembuhkan diri sendiri? Untuk memahaminya, kita perlu menyelami bagaimana keyakinan, sugesti, dan neurokimia bekerja bersama dalam simfoni yang rumit namun menakjubkan. Efek placebo bukan sekadar sugesti, tapi proses biologis yang nyata di dalam otak. Ketika seseorang percaya bahwa ia menerima pengobatan yang efektif, otak merespons keyakinan itu dengan cara yang sama seperti ketika ia benar-benar menerima obat sungguhan. Area di otak seperti korteks prefrontal dan anterior cingulate cortex mulai aktif. Keduanya bekerja seperti pusat kepercayaan yang mengirim sinyal ke bagian lain dari otak untuk melepaskan zat kimia penyembuh alami. Otak memproduksi endorfin, penghilang rasa sakit alami yang strukturnya mirip morfin, serta dopamin, zat yang memberi rasa bahagia dan optimisme. Yang luar biasa, efek placebo juga dapat memengaruhi hipotalamus dan sistem saraf otonom, bagian dari otak yang mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, suhu, dan tekanan darah. Ketika seseorang percaya ia sedang sembuh, otak mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Sistem kekebalan mulai bekerja lebih efisien, hormon stres menurun, dan tubuh memasuki kondisi pemulihan alami. Secara sederhana, otak sedang memprogram ulang tubuh agar meniru keadaan sehat, bahkan tanpa intervensi obat. Penelitian juga menunjukkan bahwa efek placebo sangat bergantung pada konteks dan kepercayaan. Cara dokter berbicara, warna pil, bahkan bau ruang perawatan bisa memperkuat keyakinan pasien terhadap pengobatan. Otak membaca semua isyarat itu sebagai tanda keselamatan, lalu menyalakan mekanisme penyembuhan internal. Ini disebut sebagai neuroconditioning, di mana otak belajar mengaitkan harapan positif dengan respon fisiologis yang menenangkan. Artinya, bukan hanya isi obat yang penting,
tetapi juga pengalaman emosional yang menyertainya. Namun, efek placebo juga memiliki sisi berlawanan yang disebut nocebo effect, yaitu ketika keyakinan negatif menyebabkan efek buruk meski tidak ada penyebab fisik nyata. Misalnya, seseorang bisa merasa pusing atau nyeri hanya karena diberitahu akan mengalami efek samping. Dalam hal ini, otak mengaktifkan jalur saraf yang memicu stres dan memperburuk kondisi tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan bukan hanya dapat menyembuhkan, tapi juga bisa menciptakan rasa sakit. Otak memperlakukan pikiran seperti kenyataan. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara persepsi dan biologi. Efek placebo tidak berarti bohong, melainkan bukti bahwa pikiran mampu memengaruhi tubuh secara langsung. Ketika otak mempercayai sesuatu dengan sepenuh hati, seluruh sistem saraf menyesuaikan diri untuk mendukung keyakinan itu. Neuroscience kini melihat efek placebo bukan sebagai keajaiban medis, tetapi sebagai pintu menuju pemahaman baru tentang bagaimana kesadaran, kepercayaan, dan biologi saling terhubung dalam menciptakan penyembuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, efek placebo hadir jauh lebih sering daripada yang kita sadari. Saat seseorang berkata, "Kamu akan baik-baik saja," dan kamu benar-benar merasa sedikit lebih tenang, itu adalah placebo bekerja dalam bentuknya yang sederhana. Ketika kamu minum air hangat dan yakin itu akan meredakan sakit tenggorokan, otak menanggapi keyakinan itu dengan mengaktifkan sinyal penyembuhan kecil di dalam tubuh. Tidak selalu butuh pil atau suntikan, kadang-kala sentuhan atau keyakinan bisa memicu efek yang sama. Tubuh manusia merespons kepercayaan seperti ia merespons obat, karena bagi otak, apa yang diyakini seringkali sama kuatnya dengan apa yang nyata. Efek placebo juga terlihat dalam dunia olahraga dan kinerja mental. Atlet yang percaya diri akan tampil lebih baik seringkali benar-benar menunjukkan peningkatan performa, bahkan tanpa perubahan fisik yang signifikan. Begitu juga dengan seseorang yang yakin bahwa meditasi atau latihan pernapasan menenangkan pikirannya, tubuh pun menyesuaikan diri. Otak menciptakan kondisi fisiologis yang sesuai dengan keyakinan itu, menurunkan detak jantung, memperlambat napas, dan menyeimbangkan hormon stres. Dalam konteks ini, placebo bukan kebohongan, tapi bentuk kejujuran biologis. Tubuh percaya pada apa yang pikiran yakini. Bahkan dalam pengobatan modern, efek placebo kini dimanfaatkan secara sadar untuk mendukung terapi medis. Banyak dokter menggunakan pendekatan yang menumbuhkan kepercayaan dan harapan positif, karena mereka tahu bahwa interaksi yang penuh empati memperkuat efek penyembuhan. Saat pasien merasa didengar, otaknya melepaskan oksitosin dan serotonin yang membantu pemulihan. Itulah sebabnya pasien yang merasa diperhatikan cenderung sembuh lebih cepat dibanding mereka yang merasa diabaikan. Sentuhan manusia, nada suara, dan rasa aman adalah bagian dari resep biologis yang tak tertulis. Namun, efek placebo juga mengingatkan kita akan kekuatan pikiran yang perlu dijaga dengan bijak. Jika keyakinan bisa memperbaiki tubuh, maka pikiran negatif pun bisa memperburuknya. Saat seseorang terus-menerus berpikir bahwa dirinya sakit atau tidak akan sembuh, otak menyalakan sistem stres yang sama, seperti ketika menghadapi bahaya nyata. Akibatnya, tubuh mengalami tekanan berlebihan, dan proses pemulihan melambat. Disinilah pentingnya membangun pola pikir sehat. Pikiran yang tenang dan penuh harapan bukan hanya membuat hidup terasa lebih ringan, tapi juga benar-benar membantu tubuh bekerja lebih baik. Efek placebo memberi kita pelajaran yang dalam. Penyembuhan sejati dimulai dari dalam. Ketika pikiran, keyakinan, dan tubuh bekerja selaras, otak menemukan keseimbangan alami antara logika dan harapan. Tidak semua penyakit bisa hilang dengan sugesti, tapi setiap keyakinan positif memberi ruang bagi tubuh untuk pulih lebih cepat. Jadi, setiap kali kamu berkata pada diri sendiri, "Aku bisa sembuh," jangan remehkan kalimat itu. Karena mungkin, di saat itulah otakmu sedang menulis ulang kode pemulihan di dalam tubuhmu sendiri. Kalau efek placebo menunjukkan bahwa keyakinan bisa memengaruhi tubuh, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa menggunakannya secara sadar untuk mendukung penyembuhan dan keseimbangan hidup? Kuncinya terletak pada hubungan antara pikiran, emosi, dan harapan. Saat otak yakin bahwa sesuatu baik untuk kita, tubuh mengikuti pola yang sama. Karena itu, memperkuat pola pikir positif dan menumbuhkan rasa percaya bukanlah hal sepele. Ia adalah bentuk latihan mental yang membantu otak membangun sistem penyembuhan dari dalam. Langkah pertama adalah belajar menenangkan pikiran. Efek placebo bekerja paling kuat saat tubuh dalam keadaan rileks dan aman. Meditasi,
pernapasan dalam, atau sekadar hening beberapa menit setiap hari membantu otak menurunkan aktivitas amigdala, pusat rasa takut, dan mengaktifkan gelombang alfa, yaitu frekuensi otak yang menumbuhkan ketenangan. Dalam kondisi ini, sugesti positif lebih mudah diterima. Otak yang tenang tidak melawan, melainkan membuka diri terhadap kemungkinan baru. Langkah berikutnya adalah melatih bahasa yang kita gunakan terhadap diri sendiri. Setiap kalimat yang kita ucapkan menjadi sinyal bagi otak untuk menyesuaikan keadaan tubuh. Saat kita berkata, "Aku akan sembuh" atau "Aku bisa melewati ini", otak memperlakukan kalimat itu seperti perintah. Ia mulai memicu reaksi biokimia yang sejalan dengan pesan tersebut. Inilah mengapa doa, afirmasi, dan pikiran positif bisa membawa perubahan nyata, bukan karena magis, tapi karena otak merespons sugesti yang berulang dengan menciptakan pola fisiologis baru. Selain itu, lingkungan juga berperan besar. Efek plasebo menguat ketika seseorang dikelilingi oleh dukungan, empati, dan rasa aman. Saat kita berada di sekitar orang-orang yang membuat kita merasa diperhatikan, otak melepaskan oksitosin, hormon yang menenangkan dan mempercepat pemulihan. Karena itu, hubungan sosial yang sehat sebenarnya adalah terapi alami bagi otak. Rasa diterima dan dicintai memberi tubuh alasan untuk sembuh. Penyembuhan tidak selalu terjadi di rumah sakit, kadang ia dimulai dari percakapan yang membuat kita merasa dimengerti. Dan yang terakhir, kembangkan rasa ingin tahu dan keajaiban terhadap proses tubuhmu sendiri. Saat kamu percaya bahwa tubuhmu mampu pulih, kamu sedang menyalakan pusat-pusat optimisme di otak. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan hanya dengan pikiran, tapi hampir semua proses penyembuhan dipengaruhi oleh pikiran. Efek plasebo mengajarkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang obat, tapi tentang keseimbangan antara pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran diri. Saat pikiran, otak, dan hati bergerak bersama, tubuh menemukan cara untuk memperbaiki dirinya dengan tenang. Efek plasebo mengingatkan kita bahwa otak bukan hanya alat berpikir, tetapi juga pusat penyembuhan alami yang bekerja dengan cara halus. Ia tidak membutuhkan mantra atau keajaiban, hanya keyakinan yang tulus. Ketika kita percaya bahwa tubuh mampu pulih, otak menyalakan mekanisme biologis untuk mendukungnya. Dalam diam, ia mengatur hormon, meredam stres, dan memperkuat sistem imun. Setiap keyakinan positif yang kita tanam sebenarnya adalah pesan yang dikirim ke dalam tubuh, pesan yang berkata, "Aku siap sembuh." Cukup menarik bahwa ilmu pengetahuan modern yang selama ini berfokus pada obat dan teknologi, kini kembali menyadari kekuatan paling mendasar yang dimiliki manusia, kesadaran. Neuroscience tidak lagi memisahkan tubuh dari pikiran, karena keduanya terhubung dalam jaringan yang sama. Ketika kita memperlakukan diri dengan kasih dan keyakinan, otak menangkap sinyal itu dan mengubahnya menjadi energi pemulihan. Maka penyembuhan sejati bukan hanya hasil dari obat, tapi juga dari kepercayaan bahwa hidup ini masih ingin memulihkan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, efek plasebo mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dengan apa yang kita percayai. Jika pikiran bisa menciptakan rasa sakit, ia juga bisa menciptakan ketenangan. Jika kata-kata bisa melemahkan, maka kata-kata juga bisa menyembuhkan. Pikiran adalah alat yang netral, dan otak hanya menuruti perintahnya. Tugas kita bukan mengendalikannya secara paksa, tapi mengarahkannya dengan lembut menuju keseimbangan. Disitulah tempat keyakinan dan kesadaran bekerja bersama, menciptakan harmoni antara logika dan keajaiban. Dan mungkin disitulah letak keindahan manusia, kemampuan untuk menyembuhkan diri tanpa harus sempurna. Kita bisa rapuh dan kuat di waktu yang sama, sakit tapi tetap berusaha pulih. Otak memberi kita ruang untuk percaya, bahkan ketika logika berkata mustahil. Efek plasebo adalah bukti bahwa harapan memiliki bentuk biologis, bahwa optimisme bukan sekadar kata-kata, melainkan gelombang listrik nyata yang mengubah keadaan tubuh dari dalam. Jadi, lain kali kamu merasa tidak berdaya, ingatlah bahwa otakmu tidak pernah berhenti berjuang untukmu. Ia mendengarkan setiap pikiran, setiap rasa percaya, dan setiap bisikan kecil yang mengatakan bahwa kamu bisa sembuh. Efek plasebo bukan tentang menipu diri sendiri, tapi tentang menemukan kembali kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Karena terkadang, penyembuhan paling kuat datang bukan dari luar, melainkan dari dalam kesadaran yang percaya bahwa kamu masih bisa pulih sepenuhnya. Kadang, yang kita butuhkan bukan hanya obat, tapi keyakinan bahwa tubuh kita mampu pulih.
Jadi jika video ini membuatmu melihat betapa luar biasanya kekuatan otak dan kesadaran manusia, tetaplah bersama kami di Gelombang Otak, tempat kita belajar memahami sains yang tersembunyi di balik pikiran dan perasaan. Klik subscribe dan biarkan frekuensi pengetahuan ini membantu otakmu menemukan keseimbangan dan kedamaian yang baru setiap harinya.